네, 진짜 부르죠. Halo guys, balik lagi di channel Dunia Film. Kali ini aku akan bawain sebuah film tentang perselingkuhan antara pembantu dan majikannya sendiri. Majikannya berselingkuh karena istrinya sedang hamil besar. Film ini berjudul The Housemaid, yang merupakan film remake dari judul yang sama pada tahun 1960. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komennya, supaya Mimin makin semangat lagi untuk bawain alur cerita lainnya buat kalian. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi duduk yang nyaman, pakai headset kalian, kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita yang menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Wanita itu kemudian bundir dengan cara melompat dari gedung yang tinggi. Enyi yang saat itu bekerja di restoran meminta temannya untuk mengantarkannya ke tempat kejadian karena tempatnya tidak jauh dari sana. Setelah pulang kerja, temannya mengantarkannya dan mereka melihat bekas tempat di mana wanita itu melompat. Enyi bertanya-tanya mengapa seseorang mau melakukan bundir dengan cara seperti itu. Keesokan harinya, seorang nenek datang ke sebuah apartemen kecil milik Enyi. Tetapi saat itu ia tidak ada di sana. Nenek itu kemudian menemukan Enyi sedang ada di atas balkon. Nenek tersebut yang bernama Byung-sik mengajak Enyi untuk bertemu dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu. Kemudian, Enyi menerima tawaran itu dan akan pindah ke rumah majikannya. 잘 부탁해요. 예, 진짜 그러네요. 제가 알아서 다시 얘기 끝내겠습니다. Dia akan menjadi pembantu dan merawat istri majikannya yang sedang hamil besar. Istri majikannya bernama Hera yang sedang mengandung anak kembar dari suaminya yang kaya raya. Akhirnya, Enyi diarahkan ke kamarnya oleh Byung-sik, yang mulai sekarang kita panggil dengan Nyonya Chow, yang merupakan kepala rumah tangga di sana. Enyi pun mulai melakukan tugasnya. 거기 빨래통에 Di sana, ia bertemu dengan Nami, anak pertama majikannya. Awalnya, Nami mengabaikan Enyi dan bahkan menghindarinya. 난 새로운 은희 아줌마. 인사해야지. Kemudian, suami dari Hera pun pulang. Dan inilah pertemuan pertama antara Enyi dan Tuan Hun. 왔다. 고은입니다. Saat mereka diperkenalkan, terjadi tatapan khusus di antara mereka. 이제 제 아이들을 직접 키워주실 거고. Enyi kemudian disuruh membawakan anggur ke ruang keluarga. Dan dari situ, Hera mengatakan pada suaminya bahwa Enyi adalah lulusan pendidikan dan cocok untuk mengurus anak-anaknya. 아줌마 옛날에 유아교육과 다니다 말았다. 좀 애같이 맹한 데가 Kembali ke kamarnya, Nami memanggil Enyi dan meminta agar pintu kamarnya sedikit dibuka, agar ia tidak merasa sendirian. Ternyata kamar mereka ini adalah kamar dengan connecting door. 이만큼? 조금 더요. Keesokan harinya, Enyi dan Nyonya Chow sedang menyiapkan makanan. Enyi bertanya-tanya siapa yang memainkan piano, tetapi Nyonya Chow mengabaikannya dan menyuruh Enyi untuk membawa makanan ke ruang di mana piano itu dimainkan. 피아노 누가 치는 거예요? 갖고 가. Di sana, Enyi mengetahui bahwa Tuan Hun sedang memainkannya. Waktu pun berlalu, dan Enyi semakin dekat dengan keluarga majikannya, terutama dengan Nami. Ia juga merawat kebutuhan Hera. 외아버지 오셨나 보네요. Saat membersihkan kamar mandi, secara tidak sengaja Tuan Hun melihat Enyi. Dia tidak segera pergi dari sana, melainkan memperhatikan Enyi dengan tatapan yang penuh arti. Pada akhirnya keluarga itu kemudian pergi berlibur. Saat mereka berada di kolam renang dalam ruangan, Enyi ini memanfaatkan kolam renang yang ada di luar untuk berenang. Namun itu tidak berhenti di sana.
ketika Enyi sendirian di kamar, tiba-tiba Tuan Hun ini datang. Dan seperti yang bisa kalian tebak, mereka terlibat dalam hubungan terlarang pada malam itu. Waktu pun terus berjalan, dan Enyi semakin dekat dengan keluarga majikannya. Terutama Tuan Hun ya pastinya. Beberapa kali Enyi dan Tuan Hun bertukar pandang. Hubungan Enyi dan Nami pun semakin dekat. Pada suatu malam, saat Nami sudah tidur, Tuan Hun ini baru saja pulang dari kerja. Dia memanggil Enyi dan memberikan sejumlah uang. Tetapi uang itu langsung diambil oleh Nyonya Chow. Tak lama kemudian, Tuan Hun yang tidak bisa tidur pergi ke kamar Nami untuk melihat Nami. Tapi setelah melihat Nami, ternyata dia juga pergi ke kamar Enyi untuk saling berbagi kasih. Sayangnya, Nyonya Chow yang belum tertidur melihat kejadian itu. Akhirnya Nyonya Chow mengetahui hubungan gelap antara Enyi dan Tuan Hun. Keesokan harinya, Enyi yang akan bekerja terlihat menggunakan riasan. Nyonya Chow tidak terkejut melihat itu karena sudah diketahuinya apa yang terjadi. Riasan Enyi berhasil memikat Tuan Hun dan dia diberi cek lagi oleh Tuan Hun. Tapi di sini kita tidak diberitahu berapa nominal ceknya. 집어넣으세요. Waktu terus berjalan dan Enyi masih menjadi pembantu di rumah tersebut. Suatu ketika, Nyonya Chow ini menanyakan kepada Enyi apakah ia betah di sana. Dan Enyi menjawab bahwa ia senang berada di sana. 은희는 언제까지 할 거야? 저 이제 좋아요. Akhirnya, Nyonya Chow mendatangi Ibu Hera dan melaporkan semua tindakan Enyi dan Tuan Hun kepadanya. Dia juga mengatakan bahwa dia merasa Enyi ini sedang hamil, namun belum menyadarinya. Di sisi lain, terlihat Enyi bercerita dengan temannya tentang perselingkuhannya bersama Tuan Hun. 근데 너는 반항도 안 했다는 거야 지금. 끝이야 그걸로. Scene berpindah pada Enyi yang disuruh membersihkan lampu gantung di rumah majikannya. Saat itu, Ibu Hera sengaja menjatuhkan tangga tempat Enyi berdiri. Dan Enyi bergantung pada lampu gantung itu. Dia berusaha meminta tolong pada Ibu Hera untuk menarik kakinya. Tapi Ibu Hera ini sengaja tidak membantunya. Sampai akhirnya Enyi terjatuh. Akhirnya Enyi ini dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami gegar otak ringan. Namun, Ibu Hera tidak suka dengan diagnosa tersebut karena dia mengharapkan Enyi keguguran. Hera akhirnya mengetahui apa yang terjadi, menjadi terpaku dan tidak bisa berkata-kata. 된다네요. 아, 지금 그 얘기가 아니잖아? Akhirnya Enyi diperbolehkan pulang. Namun saat akan pulang, dia mengetahui bahwa dia hamil dari dokter. 임신 확실하네요. 4주 좀 지난 걸로 보이는데요. Enyi memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Namun sahabatnya mengatakan bahwa dia harus memikirkan kembali keputusannya. Malam harinya, Hera berjalan ke kamar Enyi dan hendak meng-KO-kannya menggunakan tongkat golf. Namun Hera mengurungkan niatnya karena ia diawasi oleh Nyonya Chow. Keesokan harinya, Enyi mengatakan pada Hera bahwa dia ingin mengundurkan diri. 합니다. 이런 말씀 드리게 돼서 집에 문제가 좀 생겨서요. Namun Hera tidak menjawab dan tiba-tiba menamparnya beberapa kali. Enyi yang ketahuan akhirnya berlutut dan meminta maaf. 잘못했습니다. Akhirnya, Ibu Hera menawarkan uang kepada Enyi dengan syarat ia harus menggugurkan kandungannya. 수술하자. 하고 이거 챙겨서 나가자. 1,000,000원짜리 일정이야. Ibu Hera memberi waktu beberapa hari kepada Enyi untuk mempertimbangkannya. Nyonya Chow menyarankan pada Enyi untuk mengikuti apa yang mereka katakan karena mereka melawan keluarga konglomerat. 엄마 생각을 한다면요. 남이 아빠가 했어야지. Malam harinya, saat akan tidur, Nami mengungkapkan fakta mengejutkan kepada Enyi bahwa neneknya yang mendorong tangga Enyi. Enyi hanya bisa terdiam dan tidak percaya bahwa semua orang sudah tahu tentang kehamilannya bahkan sebelum dirinya masuk rumah sakit. 라면 안 쳤어? 할머니가 사다리 일부러 밀친 거예요.
Keesokan harinya, tampak Hera keluar dari toko obat herbal seperti memiliki sebuah rencana. Dia akhirnya menyampurkan obat itu dengan obat yang dibawa oleh sahabat Enyi. Dia meminta Nyonya Chow untuk menyuruh Enyi pindah kamar karena pengasuh baru untuk Nami akan datang. 야스마 방 비우라고 하세요. Tidak lama kemudian, Nami mendatangi Enyi dan menanyakan mengapa dia pindah. Dan Enyi memberitahu Nami semuanya. 의사했어요? 내 배에도 아기가 생겼거든. Akhirnya, saat Hera melahirkan anaknya, rumah itu kosong karena semua majikannya pergi ke rumah sakit. Pada saat itu, Enyi mendatangi Nyonya Chow dan menjawab pertanyaan dari Ibu Hera bahwa dia akan mempertahankan bayinya. 저요. Saat Hera melahirkan, Tuan Hun yang juga datang mencium istrinya, namun Hera malah menggigit bibir Tuan Hun. Akhirnya, Tuan Hun yang kesal memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Namun, saat hendak masuk ke kamar mandi, ia menemukan Enyi sedang berendam di sana. Enyi akhirnya membongkar semua yang dilakukan oleh Ibu Hera dan bertindak seenaknya karena sudah memakai bak mandi majikannya. 아줌마 거기서 뭐 하는 거예요? Saat itu, Enyi tiba-tiba muntah cairan merah dan mengalami sakit perut yang luar biasa di perutnya. Akhirnya ia dibawa ke rumah sakit dan Nyonya Choi menjelaskan bahwa Enyi minum obat herbal yang dicampurkan pada obatnya. Tuan Hun yang mengetahui fakta tersebut memanggil mertuanya dan menanyakan segalanya. 남의 아버지가 뵙자네요. Mertuanya pun membenarkan hal itu. Tuan Hun menanyakan apakah Enyi akan keguguran. Di saat yang bersamaan, Enyi yang ada di rumah sakit dinyatakan keguguran karena bayinya mengalami keracunan. Tuan Hun yang mengetahui hal tersebut menjadi marah kepada mertuanya dan menyebutnya lancang karena bertindak pada darah dagingnya. Akhirnya, Enyi yang sadar dijenguk oleh Nyonya Chow, yang menjelaskan bahwa yang melakukan hal ini adalah Hera. Enyi bertanya apakah semua orang sudah mengetahui hal ini bahkan sebelum ia terjatuh, dan Nyonya Chow membenarkannya karena ia mengetahui segala yang terjadi di rumah itu. 나쁜 약을 먹였을 거야, 남의 엄마가. 몰랐었다고요. 나는 일치고 내가 모르는 일. 안 그랬어도 달라. Enyi yang marah memutuskan untuk melakukan balas dendam kepada keluarga itu. Beberapa hari kemudian, dia mendatangi rumah itu dengan pakaian serba hitam dan dandanan yang menor. Ia melakukan rencana itu bersama Nyonya Choi. Sebelum melakukan aksinya, ia memeluk Nyonya Choi. Akhirnya, Enyi masuk ke kamar bayi Hera, menggendong dan menyusuinya. Namun, Tuan Hun yang mengetahui hal tersebut sontak menanyakan apa yang Enyi lakukan di sana. 뭐 하는 거예요? Enyi mengembalikan bayi itu ke tangan Tuan Hun, tapi tiba-tiba berlarian ke seisi rumah tanpa tujuan. Semua orang yang sadar menjadi bingung. Mereka menyuruh Nyonya Choi untuk mengusir Enyi. Tapi Nyonya Choi memutuskan untuk keluar dan berhenti dari pekerjaannya saat itu juga. 일 그만두겠습니다. 이 집 나갑니다, 지금. 더 하고 싶은 일 있으면 직접들 하세요. 난 안 하니까, 이제. Enyi muncul dan menyapa mereka semua dari lantai 2. Nami yang melihatnya menanyakan kepada Enyi kemana bayinya. Dan Enyi menjawab bahwa bayinya telah tiada dan pelakunya adalah orang tua Nami sendiri. 남이 잘 지냈어? 아줌마 뱃속의 애기는요? 죽었어. Nyonya Choi mengajak Enyi untuk pergi. Tapi Enyi menolak dan mengatakan bahwa masih ada satu hal lagi yang akan ia lakukan. Dia mengalungkan kabel telepon dan melompat dari lantai 2. Bergelantungan di lampu gantung dan melakukan bundir. Tubuhnya terbakar karena sebelumnya sudah dilumuri alkohol. Ia merencanakan untuk membakar semua aset Tuan Hun. Tapi rencana itu gagal karena rumah itu memiliki sistem pemadam kebakaran otomatis. Di akhir film, kita melihat keluarga itu bersantai saat ruang tunggu direnovasi.
Namun, di sana terlihat Nami menyimpan trauma kepada keluarganya yang akan dibawa seumur hidupnya. Dan film pun tamat.